Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kalian ada nggak yang suka banget naik gunung? Kalau aku sih suka banget, soalnya hawanya sejuk dan dingin. Oh ya, ngomong-ngomong tentang gunung, kalian tahu nggak satu gunung di Jawa Timur yang namanya mirip sama toko wayang? Ayo tebak, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, bener banget, Gunung Arjuna. Jadi hari ini aku akan dongengin salah satu cerita dari Batu, Kota Malang, Jawa Timur yang berjudul Legenda Gunung Arjuna atau Asal-Usul Gunung Arjuna. Alkisah dalam cerita pewayangan masyarakat Jawa dikenal nama Pandawa yang secara harfiah berarti anak Pandu. Jadi Pandawa adalah putra dari Pandu. Sementara itu Pandu adalah seorang raja yang bertata di kerajaan Hastinapura. Prabu Pandu memiliki 5 putra yang semuanya laki-laki. Mereka adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, serta si kembar Nakula dan Dewa. Mereka semua merupakan saudara seayah karena lahir dari 2 ibu yang berbeda. Yudhistira, Bima, dan Arjuna lahir dari permaisuri pertama Prabu Pandu yang bernama Kunti. Sedangkan Nakula dan Sadewa lahir dari permaisuri kedua yang bernama Madri. Dari kelima Pandawa tersebut, Arjuna dikenal memiliki ilmu kesaktian yang paling tinggi dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nama Arjuna sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti yang bersinar atau yang bercahaya. Ia merupakan penjelmaan dari Dewa Indra, sang dewa perang. Sebagai titisan Dewa Indra, Arjuna memiliki ilmu peperangan yang tinggi. Ia sangat mahir memanah dan sakti madraguna. Semua kesaktian tersebut merupakan anugerah dari para dewa karena ketekunannya dalam bertapa. Namun, karena belum puas dengan kesaktian yang telah dimilikinya, Arjuna masih sering melakukan tapa untuk menambah kesaktiannya. Pada suatu hari, Arjuna pergi bertapa ke sebuah lereng gunung yang terletak di sebelah barat Batu Malang. Suasana di lereng gunung itu sangat cocok untuk bertapa karena wilayah di sekitarnya merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk dan jauh dari pemukiman penduduk. Itulah sebabnya Arjuna memilih tempat itu agar dapat melaksanakan tapa dengan tenang dan khusyuk. Setiba di lereng gunung itu, Arjuna langsung duduk bersila di atas sebuah batu besar seraya memejamkan mata untuk memusatkan segenap pikirannya. Sesaat kemudian, ia pun terlarut dalam samadinya. Siang dan malam, ia terus bersamadi dengan penuh khusyuk. Saking khusyuknya, tubuh putra ketiga Prabu Pandu itu memancarkan sinar yang memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa saat kemudian, puncak gunung itu tiba-tiba terangkat ke atas. Semakin lama puncak gunung itu semakin menjulang tinggi hingga menyentuh langit dan mengguncang negeri Kayangan. Peristiwa tersebut membuat para dewa di Kayangan menjadi khawatir. Jika guncangan itu terus terjadi, maka negeri Kayangan akan hancur. Oleh karena itu, mereka segera bertindak dengan mengutus Batara Narada ke bumi untuk mencari tahu penyebab guncangan itu. Setelah terbang berputar-putar di angkasa, ia pun melihat Arjuna sedang bertapa di lereng gunung. Ia pun segera menghampiri dan membujuk Arjuna agar menghentikan tapanya. "Wahai Arjuna, bangunlah," ujar Batara Narada. "Jika kamu tidak segera menghentikan tapamu, gunung ini akan semakin tinggi dan para dewa di Kayangan akan celaka." Arjuna mendengar sabda Batara Narada itu, namun karena keangkuhannya, ia enggan menghentikan tapanya. Ia berpikir jika ia menghentikan tapa itu, tentu para dewa tidak akan memberinya banyak kesaktian. Sementara itu, Batara Narada yang gagal membujuk Arjuna segera kembali ke Kayangan untuk melapor kepada para dewa. Mengetahui hal itu, Batara Guru kemudian memerintahkan 7 bidadari tercantik di Kayangan untuk menggoda pemuda tampan itu agar mengakhiri tapanya. Sesampainya di bumi, para bidadari segera merayu Arjuna dengan berbagai cara. Ada yang merayu dengan suara lembut, ada yang menari-nari di depannya, ada pula yang tertawa tercekikikan, serta ada pula yang mencubit dan menggelitikinya. Namun, semua usaha tersebut tetap saja sia-sia. Akhirnya mereka kembali ke Kayangan dengan perasaan kecewa. Batara Guru yang mengetahui hal itu segera mengutus para dedemit untuk menakut-nakuti Arjuna. Namun semua usaha yang mereka lakukan juga gagal. Berita tentang kegagalan itu segera mereka laporkan ke Batara Guru. "Ampun Batara Guru, kami telah berusaha dengan berbagai cara. Namun Arjuna justru semakin khusyuk dalam tapanya," lapor salah satu dedemit. Mendengar laporan itu, Batara Guru hanya terdiam. Pemimpin para dewa itu mulai merasa cemas dan putus asa melihat kelakuan Arjuna.
Untungnya ia segera teringat kepada Dewa Ismaya yang tak lain adalah Batara Semar, pengasuh Pandawa yang tinggal di bumi. Ia pun mengutus Batara Narada untuk menemui Semar di bumi. "Wahai Semar, aku datang untuk meminta bantuanmu," kata Batara Narada. "Apa yang bisa saya bantu, Dewa Narada?" tanya Semar. Batara Narada pun menceritakan bahwa para dewa di Kayangan sedang dalam bahaya akibat perbuatan Arjuna. Ia pun menceritakan bahwa sudah berbagai cara yang telah mereka lakukan untuk menghentikan tap Arjuna, namun semuanya sia-sia belaka. "Kamulah satu-satunya harapan para dewa di Kayangan yang bisa memuja Arjuna agar segera mengakhiri tapanya," ungkap Batara Narada. "Baiklah, kalau begitu saya akan berusaha untuk menyadarkan Arjuna," kata Semar menyanggupi. Setelah Batara Narada kembali ke Kayangan, Batara Semar meminta bantuan kepada Batara Togok untuk melaksanakan tugas tersebut. Setibanya di lereng gunung tersebut, keduanya langsung bersemadi untuk menambah kesaktian mereka. Setelah itu, mereka mengubah tubuh mereka menjadi besar dan kemudian berdiri di sisi gunung yang berbeda. Dengan kesaktian mereka memotong gunung itu tepat di tengah-tengahnya dan kemudian melemparkan bagian atas gunung itu ke arah tenggara. Begitu bagian atas gunung tanah, terdengar suara dentuman yang sangat keras disertai guncangan yang sangat hebat. "Hai, suara apa itu?" gumam Arjuna yang terbangun dari tapanya. Baru saja Arjuna selesai bergumam, tiba-tiba Batara Semar dan Batara Togok datang menghampirinya. "Kami telah memotong dan melemparkan puncak gunung ini, Raden," kata Batara Semar. "Kenapa guru? Gara-gara suara itu aku terbangun dari tapaku." "Tentu para dewa tidak akan menambah kesaktianku," kata Arjuna. "Maaf Den, justru tapamu itu telah membuat para dewa menjadi resah. Lagi pula, untuk apa lagi kamu meminta banyak kesaktian? Bukankah sudah cukup dengan kesaktian yang telah kamu miliki saat ini?" ujar Batara Semar. Benar kata Batara Semar, Den. Raden adalah seorang kesatria yang seharusnya memiliki sifat rendah hati. Apakah Raden tidak menyadari jika tapa Raden ini bisa mencelakakan banyak orang dan para dewa?" imbuh Batara Togok. Mendengar nasihat tersebut, Arjuna menjadi sadar dan mengakui semua kesalahannya. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada Batara Semar dan Batara Togok karena telah menyadarkannya. Setelah itu, mereka pun segera meninggalkan gunung tersebut. Sejak itulah, gunung tempat Arjuna bertapa dinamakan Gunung Arjuna. Sementara itu, potongan gunung yang dilemparkan oleh Batara Semar dan Batara Togok dinamakan Gunung Wurung. Batara Togok dinamakan. Kata wurung berarti batal atau gagal, artinya tapa Arjuna menjadi batal atau gagal karena mendengar suara dan dentuman dari potongan gunung yang terjatuh. Oh ya, ini hanya cerita mitos belaka ya, jadi kalian jangan ada yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.